Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In the name of Allah Merciful, Excellency Dr. Hairatul Hidayati and Dr. Hanifuddin Mahadun, Direktur Pesantren Berkema Roibah Hanifida, Honorable my teacher, senior La Roibah Hanifida, respectable my mom and my dad. Secondly, salat and salam to Prophet Muhammad SAW. Hello friend, my name is Susanna Janati. I am the present imagination. My detail is how to choose a college major that suits your interests and talents. Number 1, know your interests. It's become easier to choose a college major by knowing what you like. By knowing what you like, it becomes easier to choose a college major. Jadi ini tuh menjelaskan tentang mengetahui niatnya dulu. Jadi judul pertama itu memilih jurusan kuliah. Jadi yang pertama itu harus mengetahui niat dulu. Jadi kita tuh niatnya jadi mengetahui niatnya dulu. Dan akan menjadi gampang jika kalian itu di bidang sosial. Dan ini tuh menjelaskan bahwa kalau kita dengan niat, insya Allah akan menjadi gampang memilih jurusan apa. Di situ jika kalian dan contoh kalian itu niat dari kecil itu ingin di bidang sosial, itu bisa mengambil IPS, PKN dan lain. Nomor 2, explore your potential before entering the world of college. Nomor 2 itu menjelaskan tentang menjelajahi potensial diri kita sendiri. Jadi itu tuh menjelaskan tentang sebelum kamu masuk ke dunia kuliah harus mengetahui hobi kita. Jadi kita itu harus mengetahui hobi kita dari kecil. Seperti contohnya kita itu berhobi menggambar. Nah, kita itu menggambar, kita bisa menjadi arsitektur yang bisa membangun gedung-gedung pencakar langit. Nomor 3, study the chosen major. Some campus organize campus education events. Jadi ini nomor 3 itu ada pelajari jurusanmu. Jadi kita tuh harus itu tuh ada sebuah kampus yang mengajar buat events seperti bayar berapa. Kita tuh biasanya kan nyari kampus ya, itu kampus tuh kita tuh nanya-nanya di sana tuh bayarnya berapa, jurusannya apa aja, di sana tuh gimana gitu. Dan kamu tuh bisa mengambil manfaat seperti hal yang ada di kampus. Seperti kita tuh kalau bisa menjelajahi kampus itu dapat manfaatnya seperti ini manfaatnya itu seperti kita tuh mengetahui gimana isinya gitu. Number 4, identify your interests and talents. Ini itu before deciding on college major. Nah, yang keempat itu menjelaskan tentang sebelum kamu menentukan ide yang bagus untuk menghampiri ujian bakat. Jadi kita tuh harus sebelum mengambil kita harus identifikasi diri kita sendiri kalau kita tuh mau mau masuk ke dunia mau mengambil ujian. Kan kita kan dites ya, kayak ujian bakat kita tuh apa, bakat kita tuh di bidang sosial atau di bidang apa gitu. Nomor 5 itu determine what you want to become after graduation by asking yourself what you want to become after graduation. Jadi ini menjelaskan tentukan apa yang kamu inginkan setelah lulus SD, lulus SMP atau lulus SMA. Jadi itu seperti ini dengan menanyakan ke dirimu sendiri dan mulai dari sekarang harus mempunyai potensial. Jadi kita tuh harus sebelum kita lulus aliyah, kita tuh harus mempunyai ancang-ancang buat kita tuh nanti kuliah tuh mau ambil jurusan apa jurusan kedokteran atau jurusan guru atau jurusan
hubungan sosial atau ini apa komunikasi. Oke, number 6, consider job opportunities. You should still keep an eye on the developments in the world so that can identify. Jadi ini nomor 6 itu menjelaskan tentang peluang kerja. Jadi kita tuh harus memperhatikan perkembangan dunia seperti sekarang kan dunia itu apa ya, manusia sekarang tuh bisa dikalahkan oleh robot karena biasanya itu orang-orang tuh banyak mengambil apa namanya jurusan elektronik seperti apa membuat robot. Nah zaman sekarang itu banyak apa ya menggunakan apa tuh robot seperti di luar sana apa namanya pembantu itu bisa dengan robot. Jadi robot itu bisa apa ya melakukan apapun dan robot itu bisa mengalahkan manusia. Jadi kalau bisa kalau dunia itu dunia kan semakin berjalan ya. Dan itu kita tuh harus bisa apa namanya membangun jiwa kita agar kita itu bekerja dengan apa ya bekerja dengan pokoknya tanpa bantuan dari robot. Jangan sampai dunia ini penuh dengan robot karena itu tidak baik, karena bisa-bisa robot itu lebih pintar dari manusia, padahal manusia itu lebih pintar dari robot karena manusia yang menciptakan robot. Number 7, avoid choosing a major just because of peer pressure. Each person has different potential and dreams. Jadi nomor 7 itu menjelaskan tentang karena orang mempunyai jangan hindari memilih jurusan dengan ikut-ikut temanmu. Jadi setiap orang itu mempunyai potensial dan mimpi sendiri. Ya semisal ada orang yang si A itu potensinya itu dia tuh ada di bidang sosial dan yang si B itu ada di bidang elektronik. Jadi mereka berdua si A itu pengen ikut-ikutan si B, aku pengen ikut-ikutan lah sama kamu pengen ngambil jurusan elektronik padahal dia tuh pintarnya itu di bidang apa sosial. Nah itu tuh kita tidak boleh mengikuti apa namanya teman kita. Jadi kita tuh harus mengikuti potensial diri kita dan apa bakat dari diri kita. Jadi nanti kalau kita ikut-ikutan sama teman kita, jika pasti suatu saat nanti kita itu akan gagal atau berhenti di tengah-tengah kuliah. Jadi jangan sampai kita tuh sebagai pemuda-pemudi itu salah untuk memilih jurusan. Consult with experienced individuals. Some people experience confusion when determining a college major. Nomor 8 itu ada berkonsultasi kepada orang yang berpengalaman. Jadi sebelum kita memilih jurusan, kita tuh harus bertanya-tanya dulu kepada orang tua kita yang dulu pernah kuliah sebelum kita lahir. Jadi kita tanya, ibu, ayah, ini kita kuliahnya ini saya jurusannya ambil jurusan apa gitu. Nah, kalau ini bisa juga kepada guru-guru kita yang telah mengajar kita kan, misalkan guru-guru kan udah pada kuliah, jadi kita tuh harus nanya, Bu, ini lebih enaknya kita ini gimana, kuliahnya di mana, atau bertanya-tanya ataukah kepada ini kakak-kakak kita, maksudnya kakak kelas kita seperti kita kan udah SMA. Nah, kakak kita yang dulu jadi kakak kelas kita kan mesti kan udah kuliah, jadi kita tanya ke kakak-kakak kelas kita. Nah, itu bisa memudahkan cara berpikir kita dan mereka itu dapat memberikan solusi, insya Allah akan memberikan solusi yang terbaik untuk kita di masa depan nanti. Okay, I think enough. Thank you for your next attention. Thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.